Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai skizofrenia. Sebelumnya, tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Karena berkat rahmat dan hidayatnya, kita dapat berkumpul pada presentasi hari ini. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Syafira Kumala Dewi Kurnadi, lalu ada Siti Adawiyah, lalu ada saya sendiri, Sumilam William, dan ada Ulfa Jamila. Oke, baik di sini skizofrenia itu sendiri merupakan suatu penyakit yang mempengaruhi otak dan menyebabkan timbulnya pikiran, persepsi, emosi, gerakan, dan perilaku yang aneh dan terganggu. Skizofrenia ini sendiri tidak dapat didefinisikan sebagai penyakit tersendiri, melainkan sebagai suatu proses penyakit yang mencakup banyak jenis dalam berbagai gejala seperti jenis kanker. Selama berpuluh-puluh tahun, skizofrenia sering disalahartikan oleh masyarakat. Menurut Feedback 2012, 348. Oke, baik. Selanjutnya ada prevalensi dan epidemiologi yang akan disampaikan oleh Saudari Ulfa. Kepada Saudari Ulfa, dipersilakan. Selanjutnya, untuk bagian prevalensi atau epidemiologinya, dari skizofrenia ini didapatkan lebih tinggi pada laki-laki dengan onset gejala yang lebih dini dibandingkan perempuan. Mortalitas pada pasien dengan gangguan ini juga relatif tinggi akibat adanya keinginan untuk bunuh diri pada pasien. Sebuah penelitian juga memperkirakan hampir 50% pasien skizofrenia ini mencoba untuk bunuh diri dan 13% dari semua kematian akibat bunuh diri disebabkan oleh skizofrenia ini. Berdasarkan riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018, prevalensi skizofrenia ini berjumlah 6,7 per 1000 rumah tangga. Prevalensi tertinggi ditemukan di Provinsi Bali. Berbeda dengan hasil penelitian yang ada, data Indonesia menunjukkan prevalensi skizofrenia ini didapatkan lebih tinggi pada pedesaan dibanding perkotaan. Next. Oke, baik. Selanjutnya ada patofisiologi yang akan dijelaskan oleh Siti Adawiyah. Pada Siti Adawiyah dipersilakan. Baik, selanjutnya ada patofisiologi. Patofisiologi dari skizofrenia ini adanya ketidakseimbangan neurotransmitter di otak, terutama neuroprin, serotonin, dan dopamin. Dopamin tidak bisa dilepaskan dari fungsi serotonin yang memiliki fungsi regulator serotonin. Terlibat dalam patofisiologi skizofrenia karena adanya kesamaan struktural dengan efek halusinogen yang merupakan antagonis serotonin di jaringan perifer, yaitu dietilamid asam gliserat. Next. Bisa dilihat ya pada gambar. Pada gambar yang ini, DA dilepaskan karena tidak ada 5-HT yang mengikatnya secara khusus. Tidak ada 5-HT yang berada pada reseptor 5-HT2A di neuron DA nigrostriatal. Sedangkan untuk gambar yang B, pelepasan DA dihambat oleh 5-HT di jalur dopamin nigrostriatal. Ketika 5-HT menempati reseptor 5-HT2A pada neuron DA atau lingkaran merah, ini menghambat pelepasan DA, jadi tidak ada DA di sinapsis atau lingkaran merah atas. Next. Patofisiologi dari skizofrenia ini kan dibagi menjadi dua, ada positif dan negatif. Untuk skizofrenia positif itu terjadi pada jalur mesolimbik dopamin. Adanya hipersensitivitas neuron dopamin di jalur mesolimbic secara teoritis menyebabkan gejala positif psikologis seperti delusi dan halusinasi. Next. Untuk patofisiologi skizofrenia negatif terjadi pada jalur mesokrotis. Terjadi pada jalur mesokrotis dopamin adanya hipoaktivitas neuron dopamin di jalur mesokrotis secara teoritis menyebabkan gejala kognitif negatif dan afektif skizofrenia. Untuk gambarnya bisa dilihat di gambar. Oke, baik. Terima kasih oleh Saudari Siti Adawiyah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ulfa. Silakan.
Selanjutnya untuk etiologinya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada faktor biologi. Faktor biologi ini terbagi menjadi 3, ada yang genetik, yang dimana skizofrenia ini mempunyai komponen yang diturunkan secara bermakna, kompleks, dan poligen. Yang kedua, faktor neuroanatomi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa individu dari skizofrenia ini memiliki jaringan otak yang relatif lebih sedikit. Hal ini juga memperlihatkan eh, di mana adanya kegagalan perkembangan atau kehilangan jaringan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, dari faktor biologi ini ada neurokimia, yang di mana penelitian neurokimia ini secara konsisten memperlihatkan adanya perubahan sistem neurotransmitter otak pada individu penderita skizofrenia. Pada orang normal, sistem switch pada otak ini bekerja dengan normal, sedangkan pada penderita skizofrenia ini sinyal mengalami gangguan sehingga tidak mencapai sel yang dituju. Next. Yang kedua ada faktor psikologis. Skizofrenia ini yang parah terlihat pada ketidakmampuannya dalam mengatasi masalah yang ada. Gangguan identitas, ketidakmampuan untuk mengatasi masalah pencitraan, dan ketidakmampuan untuk mengontrol diri sendiri. Next. Yang ketiga ada faktor sosial kultural dan lingkungan. Faktor sosial kultural dan lingkungan ini menunjukkan bahwa jumlah individu dari sosial ekonomi kelas rendah mengalami gejala skizofrenia lebih besar dibandingkan dengan individu dari sosial ekonomi yang lebih tinggi. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Ulfa. Selanjutnya ada manifestasi klinis yang akan disampaikan oleh Saudara Siti Adawiyah. Kepada Saudara Siti Adawiyah, silakan. Baik, selanjutnya ada manifestasi klinis. Untuk gejala skizofrenia positif, gejalanya itu ada waham atau keyakinan yang salah, tidak sesuai dengan kenyataan, dipertahankan dan disampaikan berulang-ulang. Wahamnya bisa berupa kejar, waham curiga, ataupun waham kebesaran. Selanjutnya ada gejala halusinasi dan gangguan penerimaan panca indera tanpa stimulus eksternal. Bisa halusinasi pendengaran, penglihatan, pengecapan, penciuman, ataupun perabaan. Selanjutnya untuk gejala skizofrenia negatif itu yang pertama ada sikap bodoh amat, pembicaraan berhenti tiba-tiba, menarik diri dari pergaulan sosial, kurang spontan, acuh terhadap lingkungan, tidak merawat diri dan tidak memperhatikan kebersihan diri, tidak atau kurang sadar terhadap lingkungan sekitar. Oke, baik. Selanjutnya ada perbedaan golongan antipsikotik dan tipikal dan antipikal. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ulfa. Kepada Saudari Ulfa, silakan. Untuk perbedaannya, dalam praktik klinis, obat antipsikotik konvensional ini merupakan generasi pertama yang digunakan selama setengah abad yang telah diganti dengan antipsikotik atipikal modern atau generasi kedua. Hal tersebut terjadi berdasarkan spesifitas reseptor yang dapat menimbulkan risiko ekstrapiramidal sindrome yang memiliki potensi lebih tinggi terjadi pada antipsikotik generasi pertama. Ekstrapiramidal syndrome ini atau EPS yang biasa disebut sebagai gangguan gerakan yang diinduksi obat adalah salah satu efek samping obat yang paling umum dialami pasien dari agen penghambat reseptor dopamin. Dikutip dari De Souza dan Houghton 2022. Untuk jenis obat-obatannya dibedakan atas antipsikotik tipikal dan atipikal. Untuk obat antipsikotik tipikal ini bekerja dengan menghambat reseptor dopamin D2 pada semua jalur dopaminergik pada sistem saraf pusat termasuk di area mesolimbik dan mesokortikal. Dikutip dari Kemenkes RI, adapun contoh obatnya yaitu haloperidol, chlorpromazine, trifluperazine, dan flufenazine. Yang kedua, untuk obat antipsikotik atipikal bekerja dengan menghambat reseptor 5-HT2A serotonin dan reseptor D2 dopamin atau kadrenoreseptor, yang dimana obat ini juga disebut sebagai serotonin dopamin antagonis atau SDA. Adapun contoh obat antipsikotik atipikal ini seperti risperidon,
aripiprazol, quetiapin, clozapin, olanzapin. Yang terakhir ada obat antipsikotik baik tipikal ataupun atipikal yang memiliki efek terapi untuk mengurangi atau meniadakan halusinasi dan delusi, sehingga dapat mengurangi morbiditas dan mortalitas dari skizofrenia. Namun, obat ini juga menghasilkan beberapa efek samping terhadap metabolik seperti berat badan, metabolisme glukosa, dan dislipidemia. Oke, baik. Terima kasih Saudari Ulfa. Selanjutnya dengan ada penata laksanaan terapi yang akan disampaikan oleh Saudari Syafira. Kepada Saudari Syafira, silakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai terapi farmakologinya. Nah, di sini tuh terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama ada fase akut. Nah, fase akut ini itu bertujuan mencegah pasien melukai dirinya atau orang lain, mengendalikan perilaku yang merusak, mengurangi berat gejala psikotik dan gejala terkait lainnya, misalnya agitasi, agresi, dan gaduh gelisah. Untuk langkah pertamanya yaitu berbicara kepada pasien dan memberinya ketenangan. Dan untuk langkah keduanya, keputusan untuk memulai pemberian obat. Pengikatan atau isolasi hanya dilakukan bila pasien berbahaya terhadap dirinya sendiri dan orang lain, serta usaha restriksi lainnya tidak berhasil. Pengikatan dilakukan hanya boleh untuk sementara, yaitu sekitar 2-4 jam, dan digunakan untuk memulai pengobatan. Meskipun terapi oral lebih baik, pilihan obat injeksi untuk mendapatkan awitan kerja yang lebih cepat serta hilangnya gejala dengan segera perlu dipertimbangkan. Next. Untuk obat injeksi yang pertama yaitu olanzapin, yaitu golongan antipsikotik atipikal atau antipsikosis generasi kedua atipikal. Untuk dosisnya 10 mg per injeksi intramuskular, dapat dilakukan setiap 2 jam, dosis maksimum 30 mg per hari. Untuk mekanisme kerjanya, bekerja dengan menghambat reseptor 5-HT2A, serotonin, dan reseptor D2 dopamin, dan juga alfa adrenoreseptor. Obat ini disebut juga serotonin dopamin antagonis atau SDA. Untuk kontraindikasinya, pasien dengan glauma sudut tertutup, hipersensitif terhadap olanzapin. Untuk efek sampingnya, peningkatan berat badan, peningkatan nafsu makan, peningkatan kadar gula darah, rasa kantuk. Untuk interaksi obatnya, yaitu peningkatan clearance olanzapin dan penginduksi CYP1A2, misalnya carbamazepin, omeprazol, atau menghambat metabolisme dengan inhibitor CYP1A2, misalnya fluvoxamine. Next. Yang kedua yaitu aripiprazol dengan golongan antipsikotik atipikal atau antipsikosis generasi kedua atipikal. Untuk dosis yang diberikannya yaitu 9,75 mg per injeksi dengan dosis maksimal 29,25 mg per hari secara intramuskulus. Mekanisme kerjanya bekerja dengan menghambat reseptor 5-HT2A, serotonin, dan reseptor D2 dopamin, dan juga alfa adrenoreseptor. Obat ini disebut juga serotonin dopamin antagonis atau SDA. Untuk kontraindikasinya, hipersensitif terhadap aripiprazol, kemudian reaksi mulai dari pruritus atau urtikaria hingga anafilaksis. Untuk efek sampingnya, di sini ada mual, muntah, konstipasi, sakit kepala, pusing, akatisia, kecemasan, insomnia, dan kelelahan. Untuk interaksi obatnya dapat meningkatkan konsentrasi plasma dengan inhibitor kuat, CYP2D6, misalnya quinidin, fluoxetine, paroxetine, atau CYP3A4, misalnya ketoconazole, itraconazole, dan clarithromycin. Kemudian dapat menurunkan konsentrasi plasma dengan penginduksi CYP3A4 yang kuat, misalnya carbamazepin, rifampicin, rifabutin, phenytoin, phenobarbital, primidone, efavirenz, dan nevirapin. Next. Yang ketiga ada haloperidol dengan golongan antipsikotik atipikal atau antipsikosis generasi pertama yaitu tipikal. Untuk dosis yang diberikannya yaitu 5 mg per injeksi intramuskulus, dapat diulang setiap setengah jam, dosis maksimum 20 mg
per hari. Untuk mekanisme kerjanya, bekerja dengan menghambat reseptor dopamin D2 pada jalur dopaminergik pada sistem syaraf pusat, termasuk di area mesolimbik dan mesokortikal. Obat ini disebut juga antagonis reseptor dopamin. Untuk kontraindikasinya, depresi endogen tanpa agitasi, kemudian ada hipersensitif terhadap haloperidol, atau yang menderita penyakit Parkinson. Untuk efek sampingnya, ketidakstabilan motorik atau sensorik, mengantuk, hiperprolaktinemia, dan untuk interaksi obatnya yaitu perubahan konsentrasi haloperidol dengan inhibitor dan induser CYP34 dan CYP2D6. Kemudian dapat meningkatkan konsentrasi plasma antidepresan trisiklik. Next. Dan yang terakhir bisa diberikan diazepam, yaitu obat esensial golongan benzodiazepin. Untuk dosisnya yaitu 10 mg per injeksi intravena atau intramuskulus, dosis maksimum 30 mg per hari. Mekanisme kerjanya bekerja untuk meredakan kecemasan, mengontrol kekejangan, dan kelenturan otot yang disebabkan gangguan syaraf neurologis. Kontraindikasinya, pasien dengan glaukoma sudut tertutup, hipersensitif terhadap diazepam, kemudian efek sampingnya di sini ada insomnia dan kecemasan berulang, panik, jantung berdebar, berkeringat, psikosis, paranoid, serangan epilepsi, ketergantungan obat. Untuk interaksi obatnya meningkatkan efek sedatif dengan obat lain seperti lofexidine, nabilon, dan disulfiram. Next. Berikut ada tabel daftar obat antipsikotika dengan dosis dan sediaannya. Kemudian ada obat oral. Untuk pemilihan antipsikotika sering ditentukan oleh pengalaman pasien sebelumnya dengan antipsikotika, misalnya respon gejala terhadap antipsikotika, profil efek samping, kenyamanan terhadap obat tertentu terkait cara pemberiannya. Nah, pada fase akut ini, obat segera diberikan setelah diagnosis ditegakkan dan dosis dimulai dari dosis anjuran dinaikkan perlahan-lahan secara bertahap dalam waktu 1-3 minggu sampai dosis optimal yang dapat mengendalikan gejala. Next. Nah, kemudian pada fase akut ini tuh bisa kita berikan psikoedukasi dengan tujuan yaitu mengurangi stimulus yang berlebihan, stresor lingkungan, dan peristiwa-peristiwa kehidupan, memberikan ketenangan kepada pasien atau mengurangi keterjagaan melalui komunikasi yang baik, memberikan dukungan atau harapan, menyediakan lingkungan yang nyaman, toleran, perlu dilakukan. Kemudian ada terapi lainnya, ECT atau terapi kejang listrik. Dapat dilakukan pada skizofrenia katatonik dan skizofrenia refrakter. Oke, baik. Terima kasih Saudari Safira. Selanjutnya akan saya jelaskan dari fase stabilitas hingga fase rumbatan. Baik, pada fase stabilisasi, farmakoterapinya ini tujuannya untuk mempertahankan remisi gejala atau untuk mengontrol meminimalisasi resiko ataupun konsekuensi kekambuhan dan mengoptimalkan fungsi dan proses kesembuhan atau recovery. Setelah diperoleh dosis optimal, dosis tersebut dipertahankan selama lebih kurang 8-10 minggu sebelum masuk ke tahap perumbatan. Pada fase ini dapat juga diberikan obat antipsikotika jangka panjang atau long acting injectable setiap 2-4 minggu. Lalu ada psikoedukasi, di mana tujuan intervensi ini adalah untuk meningkatkan keterampilan orang dengan skizofrenia dan keluarga dalam mengelola gejala. Mengajak pasien untuk mengenali gejala-gejala, melatih cara mengelola gejala, merawat diri, mengembangkan kepatuhan dalam menjalani pengobatan. Lalu pada teknik intervensi perilaku bermanfaat untuk diterapkan pada fase ini. Serumatan, pada farmakoterapi, dosis mulai diturunkan secara bertahap sampai diperoleh dosis minimal yang masih mampu mencegah kekambuhan. Bila kondisi akut, pertama kali terapi diberikan sampai 2 tahun. Bila sudah berjalan kronis dengan beberapa kali kekambuhan, terapi diberikan sampai 5 tahun, bahkan seumur hidup. 2, psikoedukasi. Tujuan intervensi ini adalah untuk mempersiapkan pasien kembali pada kehidupan masyarakat, modalitas rehabilitasi spesifik. Misalnya, remediasi kognitif,
pelatihan keterampilan sosial, dan terapi vokasional, dan juga cocok diterapikan pada fase ini. Pada fase ini, pasien dan keluarga juga diajarkan mengenali dan mengelola gejala prodromal sehingga mereka mampu mencegah kekambuhan berikutnya. Selanjutnya aku jelaskan oleh Saudari Safira, silakan. Baik, berikutnya adalah penata laksanaan efek samping. Nah, bila terjadi efek samping, misalnya sindrom ekstrapiramidal, distonia akut, atau Parkinsonisme, langkah pertama yaitu menurunkan dosis antipsikotika. Bila tidak dapat ditanggulangi, berikan obat-obat antikolinergik, misalnya trihexyphenidyl, benztropin, sulfasatropin, atau difenhidramin, injeksi intramuskulus atau intravena. Nah, berikut ini adalah tabel daftar obat yang digunakan untuk mengatasi efek samping antipsikotik. Next. Nah, untuk efek samping tardif diskenia, turunkan dosis antipsikotika bila gejala psikotik tidak bisa diatasi dengan penurunan dosis antipsikotika atau bahkan memburuk. Hentikan obat dan ganti dengan golongan antipsikotika generasi kedua, terutama clozapine. Kondisi sindrom neuroleptik malignansi (SNM) memerlukan penata laksanaan segera atau gawat darurat medik karena SNM merupakan kondisi akut yang mengancam kehidupan. Dalam kondisi ini, semua penggunaan antipsikotika harus dihentikan. Lakukan terapi simptomatik, perhatikan keseimbangan cairan, dan observasi tanda-tanda vital seperti tensi, nadi, temperatur, pernafasan, dan kesadaran. Obat yang perlu diberikan dalam kondisi kritis adalah dantrolel 0,8 sampai 2,5 mg per kilogram berat badan per hari atau bromokriptin 20 sampai 30 mg per hari dibagi dalam 4 dosis. Jika terjadi penurunan kesadaran, segera dirujuk untuk perawatan intensif ICU. Apa saja terapi non farmakologi yang akan disampaikan oleh Saudari Siti Dewi. Saudari Siti Dewi, dipersilakan. Baik, selanjutnya ada terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologinya itu dapat digunakan untuk mengatasi kecemasan dari skizofrenia, yaitu ada terapi kognitif, terapi menggambar, dan terapi emosi. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Nah, berikut ada lampiran jurnalnya. Oke, baik. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai skizofrenia. Terima kasih dan maaf apabila ada salah penyampaian maupun perkataan dari kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.